terbatas di buku ini saja. Jadi kalau kita misalnya belajar sistem bilangan, kita tinggal googling sistem bilangan, muncul semua gerbang logika dan bagaimana. Itu sudah sangat banyak di internet bahasa Indonesia. Karena buku kita buku ini lumayan lengkap sekali penjelasannya, tetap ditulis dalam bahasa Inggris dan harganya mahal. Harganya sekitar 700 ribuan. Itu kemarin sempat gelisah. Hanya untuk mata kuliah ini. Nah, mana sih bahan yang lain dari internet itu? Contohnya ini. Contohnya ini saya dapat dari internet, ini sistem bilangan apa semua. Ini isinya sama dengan buku hampir sama diringkas. Jadi ini bahan belajar dari bahasa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jadi apa namanya, banyak sekali sumber belajar dari internet. Anda tinggal googling. Oke. Nah, selanjutnya penilaiannya nanti itu kita ada tugas 20%. Oke, usahakan kumpulkan tugas karena tugasnya itu sudah saya rancang sedemikian rupa supaya Anda bisa mengerjakan tugasnya itu tidak lebih dari setengah jam. Oke, tugasnya itu hanya dikerjakan 15 menit sampai 20 menit. Oke. Hanya untuk kenapa tugas ini penting, ini untuk mereview poin-poin penting apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke. Yang selanjutnya, setuju ya penilaiannya seperti ini. Kita nanti ada 4 kuis, nanti kita ambil 3 kuis yang terbaik. Oke. Jadi penilaiannya sama dengan mata kuliah fisika matematika kita kemarin. Oke. Saya lebih cenderung mengadakan 4 kuis seperti ini karena kalau kita hanya ujian UTS dengan 2S, materi yang di cover perkuliahannya itu terlalu banyak. Terlalu banyak yang Anda harus pelajari. Jadi kalau misalnya kita kali kuis, 2 materi selesai kuis, itu materi yang Anda pelajari setiap kuisnya itu tidak terlalu banyak. Oke, ini untuk mengurangi beban belajar Anda. Oke. Selanjutnya ini beberapa hal penting. Kuliah kita laksanakan secara daring seperti ini. Anda diharapkan bergabung di Google Classroom, nanti saya bagikan linknya, dan WhatsApp group. Oke, WhatsApp group sudah semua ya. Tugas sama dengan mata tugas sebelumnya. Tugas dikumpulkan lewat Google Classroom dan apabila menemukan kendala, Anda harap konfirmasi lewat WhatsApp. Oke. Nah, beberapa kuliah akan saya rekam. Oke. Jadi Anda ada beberapa kuliah nanti yang Anda harus menonton rekaman dari saya, terus Anda kerjakan tugas berdasarkan rekaman itu. Jadi saat Anda menonton ke video misalnya sekitar 30 menit, nah setelah itu ada tugas yang Anda harus kumpulkan melalui Google Classroom. Nah, seperti itu nanti kuliah kita untuk mata kuliah ini. Oke. Nah, kurang lebih untuk mata kuliah fisika inti seperti itu juga. Oke. Kurang lebih mata kuliah fisika inti akan seperti itu juga berjalan. Kalau mata kuliah yang kemarin eksperimen fisika lanjut, Anda mungkin sudah memikirkan ide apa yang harus Anda lakukan untuk eksperimen fisika lanjut. Oke, nanti Anda kalau itu kita mungkin hanya pertemuan pertama kita gunakan Google Meet, mungkin pertemuan pada saat presentasi masing-masing kelompok itu kita gunakan Google Meet lagi. Kalau ujian akhir semester mungkin itu mata kuliah seperti fisika dasar. Tapi untuk 2 mata kuliah ini karena ini termasuk mata kuliah yang banyak teorinya, jadi kalau
perancangan sistem digital ini kita belajar teorinya dulu, nanti di mata kuliah elektronika digital kita belajar merancang sistem digital ini. Jadi sebenarnya di kita itu terbalik kurikulumnya. Dari mata kuliah elektronika digital itu di semester 7, perancangan sistem digital itu semester 5. Yang harusnya elektronika digital dulu, baru perancangan sistem digital. Tapi itu tidak masalah karena yang mengampu dua mata kuliah ini saya sendiri, jadi materinya saja yang kita tukar. Karena kalau Anda langsung merancang elektronika sistem digital tanpa pengetahuan konsep dasar elektronika digital, itu Anda akan kewalahan. Makanya materinya saya tukar untuk mata kuliah elektronika digital di semester 7 itu isinya perancangan sistem digital. Oke? Tidak ada masalah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita ke kuliah paling 40 menitan ya, jangan lama-lama lah. Soalnya HP-an, banyak yang baru pakai HP. Oke, sebelum kita ke sana, kita nanti bergabung di Google Classroom-nya. Sekarang tunggu bentar ya. Pokok bahasan kita yang pertama, kita masuk materi sedikit, itu sistem bilangan. Ini apa namanya? Bentara tulisan saya di sana. Bentara tulisan saya. Iya, Pak. Bentara aja Pak. Oke, materi kita pertama itu sistem bilangan. Oke. Kenapa ini penting sistem bilangan? Karena apa namanya, sebenarnya semua rangkaian elektronika itu kita mainnya di bilangan. Oke? Apa sistem bilangan yang paling umum Anda ketahui? Sistem bilangan yang paling umum kita ketahui, yang pertama itu ada namanya sistem bilangan digital. Oke? Oh, sorry, bukan digital. Desimal ini Anda kenal sistem bilangan desimal ini Anda kenal semenjak Anda SD. Oke? Semenjak Anda SD. Anda kenal ini desimal, angkanya dari 0 sampai 9. Jadi ada 10, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Itu kita kenal dengan angka desimal. Oke? Angka desimal ini kalau misalnya kita punya angka 125 ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 2
atau 100 ditambah 2, ini 2-nya dari sini, kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 2, 100. Ini 2 kali 10 pangkat 1, 10. Berarti 20. 5 kali 10 pangkat 0 berapa? 1 ya, berarti ini sama dengan 5. Makanya ini biasa disebut ratusan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Ini jumlahnya 125. Nah, itu sistem bilangan desimal. Oke, itu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal. Jadi desimal itu angka satuan itu adalah 10 pangkat 0, kemudian satuan puluhan itu 10 pangkat 1, ratusan itu 10 pangkat 2, atau angka ketiga, angka keempat itu 10 pangkat 3. Oke, jadi kalau kita punya nilai misalnya 1325, berarti ini kan ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini sampai 10 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, berarti ini angka keempat, berarti 1 kali 10 pangkat 3, ini 1, ditambah 3 kali 10 pangkat 2, ditambah 2 dikali 10 pangkat 1, ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Oke, jadi itu sistem bilangan desimal seperti itu. Bagaimana kalau ada angka di belakang koma, misalnya 5 kali 5,705. Oke. Nah, kalau koma di bilangan pertamanya di sini, ini titik koma di sini, ini dikali 10 pangkat minus 1, minus 2, dan seterusnya. Oke. Berarti di sini, ini kita berarti ini 5 angka pertama, ini perhatikan ini koma di sini, berarti 5 ini angka pertama di sebelah kiri sebelum koma. Maka angka pertama berarti 5 kali 10 pangkat 0 ditambah, nah ini 7, berarti 7. Nah, ini coba perhatikan 7 ini 7 ini berarti angka pertama setelah angka koma, berarti dia kali 10 pangkat minus 1. Oke. Angka kedua berarti 0 kali 10 pangkat minus 2 ditambah 5 kali 10 pangkat minus 3. Ini kalau Anda jumlahkan hasilnya kembali ke sini. Oke, jadi seperti itu sistem bilangan desimal. Ini hanya review saja, ini pelajaran SMP, SD malah. Oke. Ini bilangan desimal ini biasa kita sebut dengan, biasa di buku disebut bilangan basis 10. Kenapa dia basis 10? Karena kita menggunakan angka 10 di sini. Oke. Kenapa kita sebut basis 10? Karena kita menggunakan angka 10 di sini. Jelas ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, nah, sistem bilangan yang kedua, ini sistem bilangan biner, oke, atau binari, biner ya. Biner, di sistem bilangan biner kita cuma mengenal 2 angka. Inilah 2 angka 0 dan 1. Oke.
Jadi hanya ada dua angka, angka 0 dan 1. Oke. Ini hampir sama dengan sistem bilangan desimal, tetapi ini sebenarnya ini bukan susah, seakan-akan susah bagi Anda dan seakan-akan susah bagi Anda karena ini baru pertama kali Anda berkenalan dengan bilangan biner. Oke? Kalau bilangan biner, kalau tadi bilangan desimal tadi kita menggunakan angka 10, nah untuk bilangan biner kita menggunakan angka 2. Jadi kalau di sini ada koma di sini, ini koma di sini, berarti di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Terus di sini setelah koma 2 pangkat minus 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 3, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau bilangan desimal tadi 2 ini kita dua ini tadi di angka desimal kita pakai 10. Ini 2 kita tadi pakai 10. Nah, untuk bilangan biner, 2 ini kita ganti. Untuk bilangan biner, ini kita ganti jadi angka 2. Makanya biasanya dia disebut bilangan basis 2. Oke. Bagaimana untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal? Seperti contoh berikut. Oke. Jadi misalnya kita punya angka 1, 0, 1, 0, 1. Ini salah satu contoh bilangan biner. Bagaimana kita mengkonversinya ke bilangan desimal? Nah, kita tulis dulu seperti ini. Ini kita mulai karena ini tidak ada angka, ini tidak ada komanya, berarti kita mulai dari 2 pangkat 0. Berarti ini 2 pangkat 0, berarti 2 pangkat 0-nya itu yang ini ya, 1. Oke. 2 pangkat 1, 0. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, yang ini angka ketiga, 1. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 berarti 1. Jadi saya ulangi kembali ya, 2 pangkat 0, ini 1. 2 pangkat 1, yang ini 0. 2 pangkat 2, 1. Ini 2 pangkat 3, 1. Sekarang 2 pangkat 4 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 4 berapa nilainya? 0 ya? Oke, bagus. 0. 2 pangkat 5 berapa? 1. 6. 2 pangkat 6 berarti perhatikan kalau kita punya angka seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 digit berarti kita sampai di 2 pangkat 6. Oke, seperti itu ya. Kalau 7 digit berarti kita sampai di 2 pangkat 6. Berarti kalau kita jumlahkan, kita tulis kembali 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 berarti 2 pangkat 6, 1. Oke, berarti ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 kali 1, 2 pangkat 4 sama dengan berapa ini? 2 pangkat 4 kali 0, 0 ya. Kemudian 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sama dengan 0. Sorry, ini 0. Kemudian 2 pangkat 0. Oke.
Jadi yang ada saya satunya dihitung. 2 pangkat 6, berapa nilainya 2 pangkat 6 itu 64. Oke. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 4 0, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2 pangkat 1 0, 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1. Jadi semua bilangan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1. Ini nilainya berapa? Kalau Anda jumlahkan ini nilainya 109. Jadi ini angka biner. Kalau dikonversi menjadi desimal, ini desimal itu sama dengan 109. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Bisa Di digeser situ ada yang yang ke mau atas, ditanyakan? Pak. Geser yang bagian atas. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya angka seperti ini? 0, 1, 0, 1, 1. Oke? Coba perhatikan kalau di belakang koma. Kalau di belakang koma kita mulai dari 2 pangkat minus 1, minus 3, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Berarti ini sama dengan 0 ditambah 1, ini 1 kali 2 pangkat minus 1, tambah 0 kali 2 pangkat minus 2, ditambah 1 kali 10 pangkat minus 3, ditambah 1 kali 10 pangkat 4. Oke? Sudah habis semuanya. 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2. Ini di sini 2 pangkat minus 1 itu ini sama dengan 1/2 atau 0,5. 0 ditambah 0, sorry ini bukan 10 ya, ini 2. Ini 2, ini 2. Oke. 2 pangkat minus 3 berarti 1/8 itu 0,125. Kalau 2 pangkat minus 4 itu 1/16 itu sama dengan 0,0625. Oke. Kalau ini dijumlahkan hasilnya 0,6875. Oke. 0,687. Ini jadi angka desimal seperti ini, angka biner seperti ini. Ini sama dengan angka desimal. Nah, sekarang pertanyaannya mana kalau kita punya angka 11101,0110 misalnya. Nah, kalau Anda punya yang ditanyakan seperti ini, Anda bisa kerjakan bagian di sini dulu, baru bagian di sini dulu. Sebagai contoh yang tadi, ini misalnya ini panggilan ini ini, kemudian di belakang komanya
Oke. Nah, sekarang bilangannya seperti ini. Ini ada koma di sini. Ini misalnya koma. Nah, ini bisa langsung sama dengan karena kita kerjakan di awal. Ini tadi nilainya yang ini sampai di sini. Berapa nilainya tadi itu? Itu sama dengan ini 109. Berarti di sini 109 dan di belakang koma 10110 sampai yang ini sama dengan 0,6875. Berarti bisa 1 dan 6875. Jadi bisa dikerjakan terpisah seperti itu atau bisa dikerjakan langsung terserah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Ada Hah? yang sebelumnya tadi Pak. Yang mana? Yang desimal? Iya. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Dua pangkat. Bagian berapa? Hah? Bagian apa Pak? Yang ini? Pak. Hah? Dua pangkat 6 tadi Pak. Yang Kenapa 2/6-nya? 2/6 ada yang 64. Hah? bagian ini Pak. Yang bagian bawah. Yang ini? Iya Pak, di sini Pak. Yang ini dua. Yang ini Pak, yang dua pangkat 1. Kenapa 2/1? Itu kan kita mulai dari sini. Dari sini. Oke. Kita 2/1, 2/-2, 2/-3, 2/-4. Oke. Ini kan saya tadi jelaskan di atas kalau di belakang koma itu mulai dari 2/-1, 2/-2 dan seterusnya. Oke. Makanya tadi kita mulai dari sini 1, ini 1 saya. Ini 1, berarti ini di sini 1 kali 2/-1. 0 kali 10/2 1 kali 10/-3 di sini 1 kali 2/-4. 2/-1 itu sama dengan 1/2 atau 0,5. 2/-2 itu sama dengan 1/4. 1/4 itu ini harusnya 0,25. Ini 0 ya. Ini dikali 0. Ini dikali 0, maka di sini 0. 2/-3 itu 1/16. 1/8 atau 0,125. 2/-4 itu 0,06. Dijumlahkan hasilnya ini 0,6875. Oke, nanti screenshot dan di sini nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Screenshot yang ada di sini, catatan-catatan seperti ini kalau ada ketinggalan nanti saya screenshot, saya kirim di grup WhatsApp-nya. Oke. Kita konversi bilangan ini tadi konversi bilangan. Ini tadi konversi bilangan. Ini tadi konversi bilangan biner ke bilangan. Ini tadi konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Oke. Ini bilangan biner ke bilangan desimal. Bagaimana kalau bilangan desimal dikonversi jadi bilangan biner? Bagaimana kalau ini sebaliknya? Coba perhatikan penjelasan berikut. Ini pembahasan terakhir untuk hari ini. Contohnya misalnya 19. Oke.
sama-sama. Soalnya 19. Nah, karena kita 19, karena kita mau kompetisi ke bilangan biner, maka 19 ini kita pertama kali bagi 2. Oke. 19 kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 8,5. 8,5 ya. 8 9 Pak, 9, 8,5. Maka kita bulatkan jadi 9. Di sini kita simpan 1. Oke. Karena tadi 8. bukannya 9 Pak, karena 18 dibagi 2. Sorry, 19 bagi 2 itu 9,5. Iya, 9 Pak. 19 atau 18, kalau 18 dibagi 2, ini 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 sisa 1, 10, Bisa 9,5. Kalau 18 dibagi 2, kalau di sini ganjil berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 1. Oke? Sisa 1. Kemudian 9 ini dibagi 2 lagi. 9 dibagi 2 hasilnya berapa? 4,5. 4,5 ya. Iya Pak. Ambil 4-nya karena masih ada sisanya, ini sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang 4 dibagi 2. 2. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. 2. Hasilnya 4 bagi 2 sisanya 0. Karena ini pas ya. Nah, sekarang 2 ini 2 bagi 2 1. sama dengan 1. Oke. Sisanya 0. Oke. Sekarang ini 1 dibagi 1 dibagi 2 0,5. Berarti ini di sini 0, di sini 0,5 ya. Pokoknya kalau ada sisanya, kalau misalnya coba saya ulangi kali ya, 19 bagi 2, saya ulangi lagi kembali penjelasannya, bukan bingung ya. 19 bagi 2 itu sama dengan 9,5. Berarti 9, kalau 0,5-nya dikali 2 itu berarti sisa 1. Oke. 9 bagi 2 itu sama dengan 4,5. Tadi dikali 2 berarti di sini 1. Pokoknya kalau ada sisanya 0,5, di sini 1. 4 bagi 2 itu sama dengan 2,0, bukan 2,5. Berarti di sini 0. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini 2 pas, berarti di sini 0. 1 bagi 2 itu 0,5. Berarti di sini ini hasilnya 0. Di sini hasilnya 0. Ada tadi 0,5-nya, maka di sini sama dengan 1. Sehingga 19 itu sehingga 19 itu kita mulai dari sini. Oke, mulai dari sini. 19 itu sama dengan 1, 0, kemudian 1, kemudian 1. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Contoh yang kedua supaya Anda tidak bingung. Oke. Contoh yang kedua, misalnya 45. Oke. 45 dibagi 2 berapa? 45 dibagi 2 22. berapa? 45 dibagi 2 22,5. berarti 22,5. Berarti di sini bisa 1. 1. Oke. 22,5 berarti kita 1. Ini 22 lagi
Bagi 2 berapa? Bagi 2 bagi 2 11. 11. 11. 11. Sisanya berapa? Ya, karena 6. Ya. Oke. Sekarang 11 bagi 2. 11 bagi 2 5. Ini 25. Hah? 2,5. Di sini? Di sini berapa di sini? Nol. Nol ya? Nol. Oke. 1 bagi 2 sama dengan 0. Di sini berapa? Ini 45 itu ini sama dengan berapa itu? 0, 1, 0, ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Udah kan? Udah susah kan? Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak saya. Insya Allah paham itu. Nah, sekarang bagaimana itu tadi yang bilangan satuan. Kalau kita punya bilangan desimal, kalau bilangan puluhan itu dibagi 2, kalau desimal itu kita namanya perkalian 2 berlanjut. Oke? Bagaimana contohnya? Misalnya kita mau konversi misalnya kita mau konversi 0,3125. Oke, ini 0,3125. Nah, tadi coba perhatikan yang bagian atas tadi ini kan kita mau konversi tadi 45 ya. Kalau 45 itu sudah ada bilangan desimalnya, maka kita lakukan teknik bagi 2. Oke. Tapi kalau misalnya yang desimal seperti ini kita lakukan teknik perkalian 2. Jadi kebalikannya, kalau tadi dikali 2, dibagi 2, ini sekarang dikali 2. Ini kalau dikali 2, ini hasilnya 0,3125, ini hasilnya 0,625. Ini 0, berarti kita simpan di sini. Oke. Sekarang ini 0,625. Yang bagian ini kita kali 2 lagi. Ini sama dengan 1,25. Oke. Karena di sini 1, maka kita di sini 1. Oke. Sekarang kita kali lagi 25 kali 2. 25 kali 2, 0,25 kali 2 itu 0,5. Oke. 0,5. Karena di sini 0, berarti di sini 0. Di sini. Dan kemudian 0,5
kali 2 itu sama dengan 1,0. Oke. 1,0 karena di sini 1 berarti di sini 1. Oke, karena di sini sudah 0, maka perkalian itu dihentikan. Oke, jadi coba perhatikan perkalian itu dihentikan sampai angka di belakang koma ini sama dengan 0. Berarti dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa 0,3125 0,3125 ini sama dengan, nah coba perhatikan kalau yang tadi di sini kita mulai dari bawah, kalau yang ini kita mulai dari atas. Kita mulai berarti ini 0,0101. Ini nolnya ke sini, satunya ke sini, ini nolnya ke sini, ini satunya ke sini. Oke, seperti itu saja. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Apa? Kenapa menggunakan dalam angka biner itu menggunakan angka 2? Kenapa dalam biner menggunakan angka 2? Karena kita cuma mengenal 0 dan 1. Nanti apa biner ini sangat banyak digunakan dalam rangkaian logika. Jadi kalau misalnya 0 itu off atau lampunya mati, satunya itu menyala, lampunya menyala. Nanti di kuliah pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu perubahan N, bagaimana peranan 0 dan 1. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cuma bahas bagaimana hubungannya antara bilangan biner dengan bilangan desimal. Oke? Jadi sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup papan tulisnya. Kalau tidak ada, tunggu sebentar ya, 2 menit. Kemudian coba perhatikan ini saya upload di Google Classroom-nya. Ini nanti saya bagikan kode kelasnya ya, nanti saya bagikan di WhatsApp grupnya. Ini ada materi 2, silakan Anda download. Kalau Anda menggunakan kuota 10 GB itu ini tidak mengurangi kuota Anda. Oke. Kemudian ini tugas 1. Nah, tugas satunya yang tadi saya jelaskan ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menyimak penjelasan saya yang tadi, tugas yang ini akan mudah Anda kerjakan. Oke, akan mudah Anda kerjakan. Silakan Anda diskusi dengan temannya sepanjang Anda tidak menyalin begitu saja. Jadi kalau Anda menyalin tugasnya temannya, tanyakan kenapa bisa seperti itu. Nah, Anda seperti kuliah saya sebelumnya, kalau itu soal ujian atau kuis itu biasanya dari tugas. Oke, jadi kalau Anda mengerti tugasnya, kuisnya insya Allah bisa. Oke, kalau tidak ada, ini kita sudah 1 jam. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa merekam kuliahnya. Oke, tapi
tetap kita komunikasi lewat WhatsApp. Oke, kita ketemu lagi jam 1 ya untuk kuliah fisika inti. Oke. Ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.